Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat podcast Kemangi, bagaimana kabar Anda semua di kesempatan hari ini? Tentu kita berharap sahabat-sahabat semua yang ada di luar, baik di Kabupaten Banyuwangi, di luar Kabupaten Banyuwangi, yang saat ini tengah melaksanakan ibadah siam, ibadah puasa, yang berada di detik-detik akhir menjelang berakhirnya Ramadan di tahun ini. Sahabat podcast Kemangi, hari ini saya Yasin Alibi, tentu dari Studio Podcast Kemangi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, kembali hadir menemui Anda semua untuk menemani saat-saat menanti datangnya berbuka puasa. Dan tentu di sore hari ini, saya tidak sendiri, tapi di Studio Podcast sudah bersama beliau, Bapak Dr. Kiai Haji Khaironi Hidayat SAGMM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. selalu, Pak Haji. Alhamdulillah. Tembus sampai akhir Ramadan. Betul. Kita kemarin ngawali di awal Ramadan, Pak Haji. Iya. Hari ini kita menyapa kembali sahabat podcast yang ada di rumah. Betul. Saya jadi ingat lagunya Gimana, Pak Haji? Roma Irama. Gimana Pak Haji coba? Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Wah, ini luar biasa ini. Nah, mudah-mudahan Pak Haji ya di kesempatan sore hari ini semua para shaimin shaimat yang ada di luar sana tetap istiqomah menunggu saat berbuka puasa. Amin, amin, Ya. amin. Pak Haji, tanpa terasa hari ini kita akan mengakhiri masa puasa kita, Pak Haji. Iya. Gimana Pak Haji? Ini Puasanya, harus Pak Haji? harus seneng atau harus susah ya? Nah itu harus seneng atau harus susah? Iya. Mestinya seneng ya Pak Haji. Ya seneng tapi pura-pura susah gitu. Karena saya teringat ada sebuah hadis kalau nggak keliru gitu Pak Haji ya. Seandainya umatku tahu apa yang ada di Ramadan, mereka ingin setahun Ramadan semuanya. Betul. Tapi nggak mungkin ya Pak Haji ya. Nggak mungkin. Nggak Makanya Ramadan itu kan momen yang berbeda dipandang dari sudut mana gitu ya. Gitu Jadi ya, Pak kalau Haji. kita pandang dari sudut bahwa puasa secara fisik itu kan sebetulnya tidak enak. Nggak ada orang puasa kemudian lebih enak daripada tidak puasa, jujur ya. Iya, Nah, iya. dari segitu maka kemudian Idul Fitri atau lepasnya Ramadan itu nggih hari raya. Iya. Nah, kita sore hari ini Pak Haji Iya. ingin mengupas dan membahas bagaimana sih membuat Idul Fitri itu lebih bermakna Pak Haji. Itu Pak Haji. Ini mungkin bisa ada dua kata yang mungkin berbeda. Makna Idul Fitri membuat Idul Fitri lebih bermakna. Nah, kira-kira bagaimana? Ini serasa ujian tesis saya. Itu Pak Haji. Nggih. Ustadz Yasin dan pemirsa semuanya, bahwa Idul Fitri itu adalah momen 1 Syawal, itu sudah kita sepakati bersama. Tentang kajian literlek atau etimologis tentang Idul Fitri terdiri dari 2 kata, Id dan Fitri. Ini masih banyak pendapat, tapi kita jangan sampai terjebak pada itu. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Idul Fitri itu adalah berarti kembali suci. Aid itu kembali, Fitri itu suci. Ada lagi yang mengatakan Idul Fitri itu adalah hari berbuka. Karena sebulan penuh sudah puasa, maka Idul Fitri itu adalah hari berbuka, sama dengan iftar gitu ya. Iftar, betul. Tapi apapun pendapat beberapa ahli tentang kajian etimologis atau literlek atau lughatan dalam Idul Fitri, sekali lagi jangan terjebak itu, tapi mari kita lebih fokus pada nilai Idul Fitri. Iya, iya. Ya, nilai Idul Fitri itu seperti apa? Ustadz Yasin dan pemirsa sekalian, kalau umur kita sekarang 40 tahun, maka itu berarti kita 40 kali Idul Fitri. Betul, betul. Iya. 40 Umur 40 saya kali. lebih 40 tahun. Umur Tapi saya kelihatannya lebih. seperti belum 40 tahun jangan. Ya kita bahas itu nanti. Jadi kalau umur seseorang 40 tahun gambarannya, maka berarti dia 40 tahun Idul Fitri, dipotong ketika dia balik umur 15 tahun lah misalnya ya, kasarannya. Maka dia pernah Idul Fitri 25 tahun dalam kondisi balik, dalam kondisi sudah taklif puasa Ramadan. Nah, pertanyaannya sekarang, 25 kali Idul Fitri apa hasilnya? Nah, itu. Dan banyak ya momen-momen yang sebetulnya harus ada asar pada diri kita itu berlalu Yang membekas begitu gitu, Pak saja. ya? Nggih. Ya sebut saja seperti peringatan Hari Besar Islam di Indonesia ini kan luar biasa. Yang paling meriah biasanya Maulid Nabi. Apa asar pada diri kita Iya, gitu. betul itu Pak Haji.
Padahal kadang-kadang mengadakan event itu sampai habis ratusan juta rupiah. Iya, iya. Ngundang konser salah satu grup musik Islami misalnya. Kemudian menyediakan ini dan itu habisnya banyak. Iya, iya. Ya pertanyaannya tetap satu kembali. Apa Apa hasilnya? hasilnya? Kalau kemudian ternyata tidak ada hasil, ngapain ngadakan kegiatan gitu? Mending kita buat kegiatan sosial itu lebih bermakna hasilnya. Begitu Pak Haji ya. Nggih, sumbangan kepada anak yatim, kepada fakir miskin, duafa. Termasuk Pak Haji, mungkin gini, artinya ketika kita sudah memasuki hari kemenangan lah di Idul Fitri, harus ada asar yang membekas pada diri seseorang, setiap seseorang, ketika kita ditempa di berpuasa di bulan Ramadan gitu Pak Haji ya. Harusnya seperti itu. Harusnya gitu, Pak. Idealnya ya. Iya. Idealnya ketika Idul Fitri itu orang menjadi semakin matang. Nah, itu Pak Haji. Komitmen penghambaan kepada Allah itu juga semakin tinggi. Nah, ini bahan evaluasi terutama untuk saya ya. Jadi Dan saya juga Pak Haji. apa perbedaan mal farqu baina qabla Ramadan wa ba'da Ramadan? Masya What is the difference between before Ramadan Itu and bahasa after apa itu? Ramadan? Bahasa Inggris barat ya. Nggih, Pak Haji. Jadi itu. Iya, tentu Pak Haji ya. Kalau di budaya kita di Indonesia, kemudian juga di daerah-daerah di Banyuwangi atau di Situbondo. Nah, biasanya kan ada ini Pak Haji, menjelang Idul Fitri pasti identik dengan baju baru, Iya. kemudian juga banyak makanan. Ini sebetulnya siapa yang mendahului Pak Haji? Tidak ada literatur ya. Iya, betul, Pak Haji, ya. Saya belum nemu referensi. Iya, Ini siapa yang garai ini? yang gara itu. Ya, gara-gara ini yang bikin bapak-bapak ibu-ibu pusing ini kalau sudah hari raya. Tapi kita ambil sisi positifnya Iya, saja Ustaz. apa kira-kira Pak Haji? Sisi positifnya adalah bahwa kita mensimbolkan bahwa Idul Fitri itu diri kita betul-betul sosok yang baru. Baru Pak Haji ya. Iya, betul-betul baru. Ya, casingnya lama tapi ini softwarenya di-upgrade lah gitu. Di-upgrade ketika Ramadan. Betul. Itu simbolnya ke sana mungkin. Namun jangan sampai disalahartikan. Iya, iya. Ya. Jangan sampai disalahartikan sehingga terjadi ini video-video viral itu puasa enggak, Nah, sholat enggak, giliran riyoyon paling seru. paling seru Pak Haji. Bahkan dia nggak puasa, kemudian juga mungkin alhamdulillah nggak zakat, rumahnya juga dicat Pak Haji. Di chat gitu. Ditanya kenapa? Lebaran kan? Ya, Padahal dia nggak puasa Pak Haji. Ini kan sudah ada deviasi nilai ya, ada Betul. penyimpangan nilai. Jadi kita seharusnya tidak terjebak kepada hal-hal yang simbolis seperti itu, tetapi lebih kepada makna saja. Iya, iya. Bahwa Idul Fitri itu adalah hari di mana kita sudah memperoleh sertifikat kelulusan Masya Allah. setelah diklat Di bulan 1 bulan penuh Ramadan, di bulan Ramadan. Masya Allah. Ya itu Pak Haji ya. Termasuk kue-kue di rumah Pak Haji. Ya itu kalau itu kaitannya karena mungkin. Iya. Siapa Sebulan sih penuh ngawalnya? nggak boleh makan siang hari. Nah, betul. ketika Idul Fitri maka makan kapanpun boleh. Kemudian juga ada tamu silaturahim dan sebagainya itu menyediakan itu juga. Jadi ya banyaklah simbol-simbol kegembiraan kita dan ini luar biasanya Allah juga. Masya Allah. Saking pinginnya kita bergembira, kita merayakan hari ya anggaplah hari kemenangan lah, Pak Haji. kemenangan ya. Iya, betul. Hari kemenangan bagi yang perang tentunya. Yang perang, yang puasa itu. Untuk merayakan itu maka pada hari Idul Fitri itu secara syar'i, secara syariat, fikih kita tidak boleh berpuasa. Haram hukumnya puasa. Pada Idul Fitri. Idul Fitri. Ya, kan ada beberapa hari yang oleh Allah kita dilarang puasa. Nggih, nggih. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik kan gitu. Ya salah satunya adalah Idul Fitri ini. Jadi Allah itu pingin, wis nggak usah mikir puasa lah untuk hari Seneng-seneng itu. gitu, Seneng-seneng gitu. Seolah-olah seperti itu. Iya Pak Haji. Dan sahabat podcast Kemangi, tentu kita di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sebagai informasi bahwa sebulan penuh di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Kiai Haji Khairuddin Hidayat SAGMM banyak menggelar kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami, bahkan menghidupkan bulan-bulan Ramadannya. Di antaranya pengajian kitab Arba'in An-Nawawi gitu Pak Haji ya. Iya. Dan lain-lain Pak Haji. Banyak sekali kegiatan kita. Ya saya hanya nuruti keinginan teman-teman. Alhamdulillah, berkah, Pak Haji. mengakomodir seperti tagline Ramadan kita yang sudah dicanangkan oleh Pak Menteri ya, Pak Kiai Haji Prof Nasaruddin, bahwa Ramadan itu menenangkan, menyenangkan atau menyenangkan dan menenangkan. Masya Allah. Nah, Nggih. kita coba gelar diskusi dengan teman-teman menjelang Ramadan, ternyata luar biasa teman-teman Betul, Pak usulannya
itu kita akomodir semua. Nggih, nggih. Ya termasuk salah satunya membuat nuansa kantor lebih meriah dari sebelumnya. Iya, Sebelumnya di masjid di depan kantor nggak ada lampu penjor, kita kasih lampu Masya penjor gelap Allah. gelip. Nggih. Gitu. Termasuk kemarin kalau kita toleh ke belakang pada nuzul Quran, sehari penuh kita bernuansa Al-Quran Pak Haji. Iya, Endingnya juga 1446 46 khataman. Betul. Ketika buka puasa lebih tren Nah, lagi, itu yang lebih paling- keren lagi Pak Haji. Bukanya itu. Iftar ala santri ya. Masya Allah. Orang pada kaget ternyata surprise-nya luar biasa jenengan. Ya boten itu kan yang penting meriah. Meriah. Walaupun kita tahu menunya sederhana sekali. Sederhana Pecek sekali. terong bakar, Betul. tahu tempe, Ya ikan asin gitu aja. Yang penting ketika lapar apapun menjadi nyaman Mas. Nah, momen itu yang sebetulnya kita pergunakan. Orang kalau udah buka puasa itu kata orang Jawa, kalau no paite kelerek ya. Apapun masuk, apalagi terong gitu. Ya Allah, luar biasa. Tapi saya sangat merasakan teman-teman di sini, masya Allah luar biasa. Jadi kerjasamanya, kolaborasinya, komitmen untuk menghidupkan Ramadan itu teman-teman Betul, saat Pak Haji. ini. Masya Allah. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Ustadz, saya juga ingin mengaturkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, terutama ya komandan secara teknis Ustadz Yasin Masya sebetulnya. Allah. Dalam beberapa event pasti beliau Iya, yang memulai dulu. Dan juga kepada seluruh teman-teman karyawan, karyawati, pegawai di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, dan juga terima kasih kepada seluruh jajaran kepala KUA, pengawas, penyuluh, kemudian pengawas madrasah, pengawas PAI, semuanya. Saya haturkan terima kasih, alhamdulillah bahwa Ramadan tahun ini betul-betul dapat kita laksanakan dengan menyenangkan dan juga menenangkan. Menenangkan. Baik Pak Haji. Saya kok yakin nggak ada kantor seperti teman-teman di Banyuwangi. Masya Allah, ini. luar biasa ini Pak Haji. Iya, Pak Haji, kita kembali ke apa? Membuat Idul Fitri lebih bermakna. Iya. Di era digital yang sudah serba kekinian Pak Haji, tentu awalnya sih mereka ingin berkumpul dengan keluarga Pak Haji. Iya. Yang jauh, anak yang jauh, tugas di luar daerah yang jauh. Namun demikian mungkin ada keterbatasan waktu dan kesempatan untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Dan di sana kan biasanya ngirim kartu ucapan melalui HP, melalui dan lain-lain lah alat medsos kita. Iya. Nah kira-kira begitu itu mengurangi apa bagaimana kekhusyuan atau kehikmatan Idul Fitri sendiri Pak Haji? Baik. Sosial media itu solusi, Solusi. bukan alternatif. Nggih. Jadi sosial media apa itu alat media komunikasi seperti WhatsApp, Nggih. kemudian Instagram, Twitter, Facebook dan lain sebagainya, itu adalah solusi dan bukan alternatif. Ini beda ya. Oh beda solusi Iya. alternatif. Solusi itu begini. Ketika jalan utama tidak bisa kita tempuh karena ada kendala, solusinya apa? Tetapi kalau alternatif langsung berupa opsi, bisa A, B, C, D. Nah, masyarakat kita selama ini menganggap bahwa sosial media dalam Idul Fitri itu adalah sebagai alternatif, bukan solusi, kan gitu. Iya. Sehingga seringkali bukan seringkali ya pasti menjelang Idul Fitri atau sampai Idul Fitri 2-3 hari itu salah satu tugas kita bertambah, yaitu jawab WhatsApp dari banyak teman kita. Iya. Jadi harusnya itu menjadi solusi. Jadi solusi Pak Haji. Jadi contoh ketika jarak berjauhan, Betul. misalnya Ustadz Yasin punya saudara di Sumatera, Nggih. punya saudara di Amerika, di Masya Australia Allah. mungkin. Nah, ketika tidak bisa bertemu langsung, maka Solusinya? adalah Oh sosial gitu Pak Haji. media. Tanpa mengurangi pahala silaturahmi sendiri. Insya Allah tidak mengurangi Gitu, Pak Haji. pahala. Tetapi kalau kemudian ini jadi alternatif, nah ini masalahnya. Kalau jadi alternatif itu malah ketika tidak dalam kondisi tidak dalam kondisi sulit, situasi memungkinkan karena alternatif kita pakai ini, pakai HP. Betul. Nggih. Ya, jadi selamat Hari Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dikirim luar ke semua kontak. Lupa bahwa mertuanya juga ada kontaknya di situ. Kacau ini. Iya. Dan itu sudah menjadi budaya kayaknya Pak Haji. Nggih. Menjadi budaya. Budaya kita. Tapi melalui kajian ini ya, melalui diskusi ini, Siap. kita harus menyampaikan itu bahwa sosial media dalam bersilaturahim terutama di Idul Fitri itu adalah solusi bukan Solusi. alternatif. Bukan betul Pak Haji. Ya, kita tempatkan di tempat yang sebenarnya. Ya, Pak Haji, biasa gini kan, ini
sedikit mungkin ke arah diskusi fikih nih Pak Haji. Eh, Biasanya nih yang mengalami hal semacam ini ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya di Ramadan itu yang masih aktif itu kan ada uzur syar'i. Iya. Jadi mereka yang haid tidak berpuasa Iya. gitu. Terus misalkan mereka mumpung sih nanti di bulan Syawal banyak kesempatan sehingga pahalanya juga berlipat ganda. Kira-kira bisa nggak sekalian Pak Haji qadha puasa di Ramadan yang ditinggalkan karena uzur digabung dengan niat puasa Puasa Syawal Syawal. gitu. Ini kan termasuk apa namanya? Satu kali jalan dua dapat dua pahala kan gitu Pak Haji. Iya. Oke. Bisa. Bisa Pak Haji. Iya, bisa. Nah, Tapi gimana jangan itu? salah niat loh ya. Jadi tetap grade yang tertinggi kita tempatkan di posisinya. Seseorang ketika akan melakukan sesuatu yang wajib, tetapi ingin sunnahnya ikut juga, Oke. maka lakukan saja yang wajib, maka sunnah itu nanti ikut. Oh, berarti kewajiban ngodok puasa gitu Pak Haji. Nah, jadi niatnya adalah mengkodok puasa Ramadan. Oke. Syawalnya ikut. Oh, gitu. Oke, sama dengan ini. Ketika kita masuk masjid, sementara sholat jamaah sudah dimulai, kan kalau sholat tahiyatul masjid itu salah satu syaratnya belum duduk kan gitu ya. Betul, betul. Jadi kita berangkat dari rumah, nyampe di masjid, ternyata sholat jamaah sudah mulai. Langsung kita niat sholat zuhur atau sholat asar, tahiyatul masjidnya ikut. Oh, gitu Pak Haji. Nah, ini yang mungkin belum banyak diketahui. Jadi itu salah satu filosofi juga dalam hukum Islam bahwa ketika sesuatu yang besar itu kita lakukan, maka yang kecil otomatis pahalanya juga ikut. Oh, Masya Allah. Ya kecuali dalam beberapa kasus mungkin ya. Oke, oke. Contoh ada kasus pengecualian tapi masih ikhtilaf. Seperti kasus mandi jinabat menghilangkan hadas Hadas besar, besar. apakah wudhunya katut, hadas kecilnya katut di situ. Nah, ini ada dua pendapat tapi yang paling banyak dipakai Betul. al-ashah itu ya. Itu adalah pendapatnya Imam An-Nawawi dalam Al-Muhadzab. Mohon maaf dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Itu dikatakan bahwa kalau seseorang menghilangkan hadas besar dengan ghusl, dengan mandi, maka hadas kecilnya juga hilang sehingga dia tidak perlu wudhu. Ada pendapat begitu Pak Haji? Ada. Dan itu pendapat paling banyak dipakai loh ya. Oh, Jadi di Al-Muhadzab itu diterangkan kemudian dijabarkan oleh An-Nawawi di Majmu' di syarahnya itu. iya ya. Gamblang sekali. Tapi dengan syarat selama melaksanakan mandi besar tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu. Contoh misalkan Pak Haji. Contoh mandi sambil buang air kecil. Oh, gitu. Nah, itu nggak boleh. Oh, oke. Kalau mandi buang air kecil berarti setelah mandi besar dia harus wudhu. Wudu. Karena hadas kecilnya muncul lagi tadi gitu. Gitu. Iya, iya, iya. Begitu nih Pak Haji. Jadi Iya. kembali lagi bahwa ketika ini untuk kaum ibu-ibu lah ya, sahabat podcast kemangi. Jadi ketika di Ramadan punya utang, puasa, maka langsung bisa dibayarkan ketika sudah masuki bulan Syawal dan pahalanya akan dapat dua Pak Haji. Dapat dua. Sekalian ngodok Iya. dan pahala Syawal. Iya. Nah, itu apakah langsung atau bagaimana Pak Haji? Misalkan masih banyak tamu deh. Kemudian di hari yang keberapa bisa Oh enggak, tidak harus alat tawal, Enggak harus, tidak Pak. harus Nyambung. berurutan. Oke. 2 sampai 7 misalnya mboten. Nggih, nggih. Oh, Jadi boleh, pokoknya selama bulan Syawal, bulan Syawal. apakah seperti puasa Daud gitu, puasa enggak boleh, Iya. atau ya terserah sudah random aja itu. Ya, luar biasa Pak Haji ya. Jadi mereka ini diberikan kesempatan lagi padahal sebulan penuh kemarin puasa, saya puasa lagi. Iya, itu. Walinya nanti lu tinggi. Baik, sahabat podcast Kemangi, masih bersama beliau Bapak Dr. Haji Karim Hidayat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, yang bersama saya ya di studio podcast Kemangi, dan tentu obrolan kita sore hari ini masih membahas tentang bagaimana membuat Idul Fitri lebih bermakna dari tahun-tahun sebelumnya. Pak Haji, kira-kira ini kita di Ramadan kan ini sholat jamaah, Iya. kemudian dress Quran. Nah, kira-kira ada tips nggak dari panjenengan untuk tradisi atau kebiasaan Ramadan bisa terus istiqomah di bulan fitrinya Pak Haji dan seterusnya Pak Haji? Ya biasanya tidak terjadi ya, jujur. Tidak terjadi Pak Haji Iya. ya? Jadi Ramadan musim orang baik, Nggih. Ramadan berakhir juga baiknya. Padahal ada kaidah dalam bahasa Arab ya, Iya, entah gimana? peribahasa atau makalah ya. Iya. Jadi min alamati qabuli hasanatil amal, amalul hasanati ba'daha 'ala tawal. Masya Allah.
Jadi salah satu tanda diterimanya sebuah amal kebaikan itu adalah munculnya amal kebaikan-kebaikan setelah itu secara beruntun. Jadi kalau misalnya ketika Ramadan kita satu hari bisa 3 juz ngaji Quran, di luar Ramadan pas 1 Syawal selesai tidak ada darusan. Jangan-jangan darusan kita nggak diterima oleh Allah. Ya Allah. Naudzubillah. Ya. Naudzubillah, betul Pak Haji. Nggih, nggih. Jadi kembali pada komitmen ya. Mulai sejak dari awal Ramadan komitmen kita itu bagaimana. Kemudian kesungguhan kita dalam beribadah, dan nanti seharusnya idealnya setelah Idul Fitri kebaikan-kebaikan itu akan tetap muncul, amal-amal soleh itu juga akan tetap muncul pada diri kita. Apabila kita kehilangan semangat, harus kita refresh lagi semangatnya untuk memposisikan diri kita sebagai hamba yang amalnya diterima. Masya Allah. Ya kembali ke kajian Arba'in Nawawiyah kemarin itu. Tugas kita adalah memposisikan diri dalam takdir terindah. Karena kita tidak pernah tahu ini variabel takdir kita untuk apa gitu. Iya, iya. Jadi istilahnya kita harus bisa mempertahankan kemabruran puasa kita di luar Ramadan, Pak Haji ya. Sama dengan haji ya, Pak Haji ya. Iya. Jadi ketika meraih haji mabrur tapi harus mempertahankan. Nah, itu Pak Haji. Jadi memang godaannya luar biasa karena kan kita tahu katanya kalau Ramadan setan-setan dibelenggu, Pak Haji. Berarti setelah Ramadan dicul lagi. Gimana, Pak Haji? Ya, itu konsep motivasi dari Rasulullah ya. Bahwa setan-setan dibelenggu itu juga merupakan simbol, maka kita dalam bulan Ramadan itu akan menjalankan ibadah dengan lebih semangat karena godaannya minim. Ini kalau diartikan dalam sosiokultural, alhamdulillah masyarakat kita ketika Ramadan itu kan semangat ibadahnya luar biasa. Iya, iya. Nah, jadi itu salah satu pemaknaan dari setan dibelenggu itu. Tapi ingat, yang dibelenggu setannya, bukan potensi setan di diri kita. Oh gitu ya Pak Haji ya? Iya, kadang-kadang diri kita lebih setan daripada setan. Ya maaf ya, ini evaluasi untuk saya. Sampai teman-teman banyak yang guyon, ini sudah masuk di keluar Ramadan lah katakanlah. Berarti setan-setannya dilepas lagi ya? Itu pertanyaan yang menggelitik sebetulnya Pak Haji. Perlu ada penjelasan. Sebetulnya setannya dibelenggu dengan apa sih kan gitu Pak Haji? Iya, yang paling aman kita maknai sosiokultural tadi itu. Oh, ketika setan lepas dari Ramadan ya, setan dilepas, kita kembali tatanan masyarakat yang mainstream kan. Iya, iya. Maksiat banyak. Betul. Ya, berangkat dari rumah ke kantor, guys ngeliat macam-macam. Sementara kalau kita merem, nabrak kan gitu. Iya, baik Pak Haji, waktu terus berjalan. Nah kira-kira gini Pak Haji, ini yang mungkin saya sampaikan bahwa kira-kira ada pesan apa untuk sahabat podcast Kemangi, terutama wabil khusus kita yang berada di ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi setelah lepas Ramadan. Kira-kira apa kiat-kiat apa untuk bisa mempertahankan? Ya. Monggo Pak Haji. Jadi Ramadan boleh berlalu, berlalu, tapi semangat Ramadan harus tetap ada pada diri kita. Ya, evaluasi untuk saya, untuk kita semua, terutama untuk teman-teman di kantor. Betul. Jadi Ramadan sudah usai, ya, dengan datangnya Syawal. Tapi nanti kami mohon dengan hormat pada teman-teman, semangat kebersamaan, semangat berkinerja yang baik, semangat ubudiyah itu tetap dijaga. Jadi rutinitas kita itu kembali tetap kita laksanakan sebagaimana biasa. Istighosa malam Kamis, kemudian sholat duha di hari Kamis pagi dengan kultum itu. Atau mungkin nanti khotmil kitabnya itu ini kan masih belum banyak. Separuh ini. Betul Pak Haji, bisa dilanjut setelah Ramadan. Ya insya Allah, mudah-mudahan memungkinkan ya, karena kalau di luar Ramadan tuh biasanya lebih padat pelayanan. Betul. Ramadan siang masyarakat cenderung malas keluar rumah, tapi di luar Ramadan kalau misalnya memungkinkan monggo. Ya itu bukan hataman kitab, saya diskusi aja sebetulnya antara saya dengan teman-teman. Gitu. Dan yang paling penting mungkin perlu kita ingatkan kembali Pak Haji, artinya setelah Ramadan jam kerjanya balik lagi Pak. Kembali ke Hito. Kembali ke 7:30 sampai jam 4 sore. Masya Allah. Iya, mudah-mudahan nanti terutama teman-teman yang ada di luar kota yang jauh di sana bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala dengan kemarin kan kita sudah komitmen ya. WFH, WFO kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama teman-teman yang jauh karena pakai transportasi menghindari kemacetan. Kita izinkan untuk WFH sejak hari ini. Tapi komitmennya tadi itu masuk hari pertama tidak ada alasan apapun harus masuk. Itu
peraturan tapi juga kesepakatan kita gitu. Iya. Melanggar peraturan ditambah melanggar kesepakatan itu nggak keren banget itu. Nggak keren ya? Iya, nggak keren banget itu. Iya. Baik, Pak Haji, karena waktu jualah yang terus berjalan, nampaknya kita harus mengakhiri. Namun sebelum mengakhiri kegiatan atau siaran kita di kesempatan sore hari ini, ada closing statement, Pak Haji, Ya, untuk semua masyarakat Banyuwangi dan semua yang ada di Indonesia lah gitu. ya. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Ramadan kemarin itu kita betul-betul lebih menyadari lagi bahwa kita adalah hamba. Semakin menghamba kita kepada Allah, maka akan semakin berkualitas diri kita. Semakin merendah kita di hadapan Allah, maka insya Allah akan semakin istimewa posisi kita di hadapan Allah. Ramadan boleh berlalu, tetapi nilai Ramadan tidak boleh berakhir sampai kapanpun. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita Amin. lahir dan batin untuk mengaplikasikan hal itu. Terima kasih. Baik, Pak Haji, terima kasih kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang, Pak Haji. Amin, amin. Selamat berhari raya. Terima Dengan kasih. aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lahir batin. Kosong-kosong. Kosong-kosong aja. Baik, sahabat podcast Kemangi, dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Bapak Dr. Haji Khaironi Hidayat SAGMM, dan ini menjadi pamungkas dari kegiatan podcast di bulan suci Ramadan. Terima kasih atas kebersamaannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.